Halo semuanya, selamat pagi kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu dan kepada seluruh peserta virtual Open House Happy Holy Kid hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Tidak terasa virtual Open House Happy Holy Kid hari ini sudah menginjak hari ketiga. Tentunya tidak kalah menariknya dengan hari pertama dan juga hari kedua. Nanti akan banyak sekali sesi-sesi yang sangat menarik. Tentunya setelah ini bapak-bapak dan juga ibu-ibu dan kepada seluruh peserta virtual Open House Happy Holy Kid hari ini juga bisa menyaksikan rangkaian acara yang sangat menarik tidak kalah di hari pertama dan juga hari kedua, yaitu dibuka dengan sesi webinar bersama narasumber kami yaitu Mr. Iswahyudi Rahman. Nanti juga akan dipandu dengan rekan kami bernama Miss Jen, ya. Nanti tentunya dengan tema yang sangat menarik sekali ya, yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah diberitahukan sebelumnya, yaitu PAUD TK penting nggak sih? Oleh karena itu langsung saja saya berikan waktu dan tempatnya kepada Miss Jen. Silakan. Baik, terima kasih Mr. Alfian. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di Virtual Open House Happy Holy Kids hari ketiga. Bersama saya Miss Jen, kita akan masuk dalam sesi webinar kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dengan hormat, saya mempersilakan Bapak Ibu untuk open kameranya. Boleh, agar sesi webinar kita lebih interaktif dan lebih maksimal, Bapak Ibu. Boleh dipersilakan untuk open kameranya, Bapak Ibu semua yang hadir. Baik, terima kasih Bu Reni. Ada baik, terima kasih juga Mama Kenya. Baik, Bapak Ibu yang lain boleh juga untuk open kameranya. Karena nanti sesi webinar ini ada sesi interaktif juga, tanya jawab dengan narasumber kita. Oke, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk open kameranya pada pagi hari ini. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Mr. Alfian, pagi ini kita akan membahas tentang PAUD atau TK penting nggak sih? Seperti itu. Nah, di samping saya sudah ada narasumber dari Harapan Bangsa, yaitu Mr. Is. Halo Mr. Is, selamat pagi. Apa kabar Mr. Is? Oke, sehat-sehat selalu ya Mr. Is ya. Nah, baik Bapak Ibu, langsung saja. Saya mau bertanya nih sama Mr. Is, mengapa Mr. Is mengambil tema ini, PAUD atau TK itu penting nggak sih? Nah, kalau kita bicara tentang PAUD dan TK, itu penting nggak sih? Perlu nggak sih untuk anak-anak saat ini? Iya, benar sekali, Maka, Mister. Jawabannya adalah kita lihat dulu tahapan belajar anak. Kita masukin anak ke TK atau KB ya. Iya. Tujuannya adalah untuk bisa baca, untuk tulis, untuk hitung. Iya, benar. Ini yang salah. Jadi kalau kita bicara tentang jenjang pendidikan yang baik ya, berdasarkan neuroscience, tentang pendidikan yang lebih manusiawi, seperti yang di dalam buku Pak Munif Hatip ya. Di situ ada 3 tahapan dalam belajar anak berdasarkan jenjang umurnya. Kalau kita lihat persentasenya adalah emosi 45%, kinestetik 45%, kognisinya 10%. Jadi jangan pernah paksakan anak-anak untuk calistung dulu. Karena di umur 7 tahun ke bawah, artinya mereka harus sedang mengenali emosi dan sosialnya. Itu dulu. Jadi konsep kita untuk membawa anak masuk ke PAUD itu adalah menyiapkan dia bagaimana menghadapi proses belajar dalam bentuk bermain. Karena dalam bermain itu ada kognisi, ada pembangunan emosi dan sosial. Berbeda dengan 7 tahun ke atas, yang dimana kognisinya sudah naik 50%. Nah, sedangkan untuk di atasnya lagi 60% itu adalah di 14 sampai 21 tahun. Nah, berarti jangan sampai kita memaksakan anak kita masuk sekolah itu karena calistung. Anak saya juga sekolah, tapi sekolahnya waktu itu di TK, saya masih ingat, targetnya apa Pak? Saya langsung jawab, target saya, anak saya menikmati momen bersama temannya, belajar bersama teman-temannya. Itu dulu. Iya. Ya. Baik. Lalu kenapa sih PAUD itu penting? Maka di situ ada tadi saya katakan adalah pengembangan sosial dan emosi. Di dalamnya ada belajar untuk kompromi, memberikan respect,
memecahkan masalahnya sendiri. Mungkin di rumah sering dibantu sama ibu, Iya, sama bapaknya, benar. ya kan? Iya. Nah, kalau sudah begitu di sekolah, maka mereka akan diharapkan mencoba memecahkan masalahnya masalah sendiri. sendiri. Mungkin terburuknya menangis, ya. Iya. Tapi itulah yang akan dia hadapi dan dibantu oleh guru bagaimana dia bisa untuk mandiri. Berikutnya ada kesempatan. Kesempatan apa? Menjelajah dirinya untuk percaya diri. Itu anak-anak. Oke. Berikan ruang untuk itu. Jadi PAUD itu harusnya memberikan ruang untuk anak eksplorasi. Kalau di Jepang itu ada TK-nya yang dimana bentuknya bundar ya. Baru di atasnya mereka itu bisa naik ke atap segala macam. Ini kalau di Indonesia orang tuanya bakalan sudah, Iya, benar. saya katakan, wah ngeri sekali gitu Iya. ya. Tapi itu sekolah TK terbaik karena apa? Di sana anak-anak menjelajah, anak-anak belajar menerima konsekuensinya, tapi tidak lepas dari bimbingan gurunya. Nah, jadi kesempatan menjelajah dirinya untuk percaya diri, untuk berkesempatan bersama temannya bermain, lalu mencoba menuntaskan sesuatu tanpa orang tua. Menarik. Nah, Menarik itu ya. sekali, Mas Rini. Lalu ada lagi manfaat dari PAUD sebenarnya. Apa sih manfaat PAUD dan TK? Maka selain dia sebagai pondasi belajar, Iya. dia juga menjadi pondasi sosial tadi. Ya. Karena anak-anak itu punya rasa penasaran yang tinggi. Benar sekali, Mas. Sifat mengamatinya alamiah. Iya. Ini penting. Jadi ketika anak-anak, kalau kita sebagai orang tua sering ditanya begini sama anak-anak. Pak, itu apa ya? Iya. Kok bisa terbang ya? Kenapa ya begini? Kenapa bisa begini ya? Iya. Kok bisa begitu ya kak ya? Kok gini-gini ya? Kadang-kadang kita ngapain sih nanya? Nantilah saya jawab. Ini akan dihadirkan di ruang sekolah. Hadir di mana? Di PAUD itu, pendidikan ini. Jadi bukan belajar tentang baca tulis hitungnya. Tapi bagaimana dia mengenal belajar itu secara sosial. Itu dulu. Di dalamnya ada ragam bermain. Di dalamnya juga ada tentang akademik. Tapi lebih cenderung kepada bagaimana literasi sosial. Gitu, lebih ke budayanya. Baik, Mister. Berikutnya, ini yang suka kena gadget biasanya ya. Benar. Yaitu PAUD sebenarnya jadi ruang untuk membangun kemampuan bahasa anak. Anak saya adalah anak yang spesial. Paparan screen time. Saya tidak menyalahkan gadget di sini. Saya menyalahkan screen time. Jadi screen time itu dimiliki bukan di komputer, bukan di perangkat pintar, buku pun juga namanya screen time. Bedanya, kenapa kita menyalahkan perangkat pintar daripada buku? Karena buku terbatas sifatnya. Dia juga sumber informasi. Apakah ada hal buruk di buku? Oh, ada. Banyak majalah, komik-komik yang nggak benar. Iya kan? Iya. Nah, sama juga dengan informasi internet. Sama-sama screen time. Bedanya dia nggak selalu di kantong kita. Iya. Nah, balik ke bahasa tadi. Kalau kita bicara bahasa, artinya ada anak-anak yang belum kenal dengan kosakata. Kenapa? Karena dia jarang berinteraksi. Itu maka di sekolah dia akan berinteraksi. Dia akan bermain dengan emosinya. Dia akan menangis, dia akan marah. Ini ruang dia bereksplorasi. Ya. Lalu di ruang mana lagi? Di situ juga mereka belajar secara akademik. Gitu ya. Itu yang saya lakukan biasanya dulu jadi guru. Kalau dilihat Bapak Ibu lihat di slide itu ada foto saya dan rekan saya lagi ngajar di salah satu pantai. Dan itu anak-anak TK. Ya, seru sekali di pantai. Di pantai, iya betul di pantai. Ya, itu sore hari di Manggar. Baik. Lalu tadi ruang kepuasan bertanya ya. Jadi dia bisa nanya ini, nanya itu. Itu pentingnya PAUD. Lalu apalagi? Bisa belajar untuk mengikuti instruksi. Bisa di rumah mungkin jarang terjadi instruksi tapi perintah. Iya, benar. Bedakan perintah dan instruksi. Kalau perintah itu biasanya tolong ambilkan saya sendok di dapur. Itu perintah. Tapi kalau instruksi sekarang semuanya berbaris menghadap ke depan, itu instruksi. Mereka akan belajar untuk mengenal instruksi supaya nanti di SD-nya mereka sudah terbiasa. Itu. Belajar angkat tangan, belajar bergantian, belajar berbagi perhatian, ini penting.
Di rumah mungkin sering dapat perhatian ayah, ibu, kakak, adik, dia terus yang diperhatiin. Di sini gurunya mungkin dia beranggap itu guru saya, tapi dia harus bagi, Iya, harus menerima, berbagi perhatian iya. dengan teman-temannya. Ini adaptasi. Benar. Oke. Ini penting. Itu yang dihadirkan di PAUD. Oh. Itu yang harusnya muncul di PAUD. Nah, hal-hal apa lagi? Hal asik. Ada namanya pre-math. Bukan berarti belajar matematika. Ada namanya pre-literacy. Bukan berarti belajar membaca yang mengerikan begitu ya. Iya. Banyak yang salah paham dengan membaca atau mendongeng. Ada namanya busy book. Itu juga buku, tapi bukunya nggak baca, tapi membuat cerita dengan gambar. Itu juga membaca namanya. Ya. Saya baru tahu ini. Nah, baru tahu ya, Iya. gitu. Bermain dengan angka. Kalau dilihat di gambar itu ada bulat-bulat, ada 5 simbolisasi, Iya. membangun gedung, mengenal balok, bentuk-bentuk. Itu matematika. Tanpa sadar mereka sudah belajar matematika Iya. dengan cara bermain. Itu. Lalu yang paling penting adalah kita sering temui anak-anak bermain dengan imajinasi. Iya. Contohnya begini. Waktu kita kecil pernah jadi Power Ranger mungkin, jadi Cinderella, menghayal. Iya. Ya. Nah, di sekolah ruang itu dihadirkan dalam bentuk sentra peran. Mereka bermain peran, masak-masakan, jadi dokter, sesuatu yang positif dan baik. Belajar karakter. Dan belajarnya tidak lewat ceramah, tapi dilakukan dan mengalami. Ketika dia berbuat salah, dia berefleksi, dipandu gurunya. Itu harusnya hadir di sekolah PAUD. Gitu ya. Tadi percaya diri. Iya. Kalau di rumah dia mungkin ke toiletnya masih dibantu sama ayah ibu, mandinya juga sama ayah ibu. Di sini mereka kan belajar mandiri, cuci tangan sendiri, ke kamar mandi sendiri, melepas sepatu sendiri, belajar membantu temannya. Ini ruang untuk mereka. Jadi ruang yang luar biasa. Nah, dan terakhir adalah PAUD itu adalah rekan. Oke. Banyak yang salah kaprah dengan PAUD tersebut. Waktu saya melepaskan anak saya ke PAUD, bukan berarti serta-merta saya mempercayakan keberhasilan keterdidikannya lewat PAUD. Harusnya keterdidikannya bersama-sama. Di rumah saya harus ajarkan dia apa yang di sekolah, diulang dan dibiasakan di rumah. Ya begitu? Iya. Yang di sekolah diperkuat oleh gurunya. Itu harus sinergi. Iya. Makanya kurikulumnya untuk orang tua harus cari tahu. Kalau mau milih PAUD, ya, saya akan bilang TK, nanti saya jelasin kenapa. Iya. Ya, saya katakan PAUD, memilih PAUD harus benar-benar tahu kurikulumnya, tujuan pendidikannya mau dicapai apa, gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi setelah dari situ baru kita menjadi partner. Ketika menjadi partner, anak saya diberi tugas, saya minta ke gurunya, tolong tugasnya libatkan saya. Jadi di lembar kerjanya itu anaknya ngapain, ayahnya ngapain, kerja sama. Dan itu ada foto saya, waktu itu saya foto berdua sama anak saya, dan kita lagi melakukan sesuatu bareng-bareng. Seru sekali, Mister. Itu yang dinilai. Iya. Oke. Baik, Mister. Baik. Nah, seperti yang tadi Mister bilang sebelumnya ya, Mister, perbedaan PAUD dan TK. Karena saya pribadi juga, Mister, karena saya tahu PAUD dan TK sama-sama bermain dan belajar ya, Mister. Oke. Perbedaannya. Kita bicara tentang perbedaan PAUD dan TK, Bapak Ibu ya. Iya. Kita selalu mengasumsikan begini, PAUD itu adalah jenjang di bawah TK, ya nggak? Iya, benar. Ya. Saya juga mikirnya begitu ya. Iya. Jadi sebenarnya PAUD itu adalah jenjang pendidikannya. Di dalamnya ada KB, ada TK. Jadi kayak begini, jenjang SMA. Iya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Sama SD dengan... itu jenjang, SD itu jenjang, SMP itu jenjang. Jadi PAUD, SD, SMP, SMA. Itu pengertian PAUD. Jadi PAUD itu bukan PAUD dan TK tepatnya. Tapi langsung saja, PAUD itu penting nggak sih? Oke. Gitu ya. Baik, gitu teman-teman. Jadi kita banyak salah paradigma, termasuk beberapa masyarakat, PAUD itu jenjang di bawah di TK. Iya. Padahal tadi, gitu PAUD ya. itu jenjangnya. Jenjang. KB itu playgroup-nya. Yang biasanya dari 2 sampai 4 tahun
baru TK itu 4 sampai 6 tahun. Nah, lalu kapan sih anak-anak harus sekolah? SD? Iya. Jawaban saya, kalau mau benar-benar hasilnya maksimal, di umur 7 tahun. Oh. Anak saya sekolah di 7 tahun. Sempat ditanya sama beberapa tetangga bahkan gurunya, loh, kenapa nggak langsung disekolahin aja di SD? Kan 6 tahun setengah bisa. Bukan masalah bisa. Saya mau cek kesiapannya, secara emosinya, sudah mantap tidak? Mantapnya dari mana? Dia udah bisa mandiri, dia sudah terbiasa dengan emosinya, sudah bisa mengelola sosialnya dengan baik dan emosi tadi. Itu penting dulu. Kalau udah bisa, baru masuk SD. Karena apa? Karena kognisinya naik 50%. Kalau sudah naik begini, tingkat stresnya tinggi. Nah, maka emosinya dia harus bisa mengelola emosi dulu segala baik. Itulah fungsi PAUD. Kalau sudah bagus, baru gitu ya. Baik, Mister. Nah, lalu Mister, tidak hanya saya saja, Mister ya, banyak ini orang tua juga mungkin yang bertanya di luar sana. Sebenarnya perlu nggak sih menyekolahkan anak itu dari jenjang PAUD atau langsung TK saja? PAUD langsung TK saja. Iya. Dipastikan dulu umurnya. Ya nggak bisa dong kalau umur 2 tahun ambil TK. Iya, benar juga, kayak gitu Mister. ya. Misalnya dia umurnya 2 tahun nih, Iya. ambil TK. Ya nggak bisa, kan TK itu 4 sampai 6 tahun. Iya. Kenapa berbeda? Karena sajian kurikulumnya berbeda. Contoh, di anak TK ya, di PG, playgroup. Anak bisa melompat. Nah, itu nanti dicek gurunya, bener nggak bisa melompat. Itulah kurikulumnya. Itu yang mau dicapai di PGB. Melompat yang seperti apa? Nanti lebih rinci lagi di dalam kurikulumnya. Itu yang akan dilihat oleh guru. Dari sini kita bisa screen time. Dari segi sosialnya, anak kita bermasalah apa tidak? Itu penting. Buat saya pribadi ya. Iya. Sehingga saya bisa mengetahui anak saya itu punya kecenderungan apa. Gitu. Yang itu yang paling penting. Setelah itu, jadi jangan langsung bukan baki ke TK ya, gitu. Sama harus juga, anak saya baru 5 tahun, saya pengen ke SD. Ntar dulu, anaknya siap nggak? Jangan sampai nanti dia nggak selesai dengan emosinya, masuk SD, yang ada adalah dia terbebani dengan pembelajarannya, dia tidak siap mengelola emosinya, dan dia menyalahkan sekolahnya. This is wrong. Gitu, ya. Saya baru paham juga ini, Mister, karena dari kakak saya juga sih, Mister, karena kan kalau pengalaman dari kakak saya itu anaknya masih 6 tahun tapi sudah masuk SD, dan akhirnya jadinya pas belajar itu anaknya seperti yang Mister bilang tadi. Pertanyaannya salah nggak sih? Sebenarnya tergantung. Bisa jadi salah jika dia tak disiapkan, bisa jadi benar jika dia memang spesial. Spesial di sini ada 2 makna. Spesial yang pertama adalah spesial yang mengalami kecenderungan tertentu, misalnya seperti ADHD, autisme, itu yang di bawah. Yang di atas, ini yang saya bilang itu spesial. Cerdas yang lebih, IQ-nya lebih tinggi. Secara akademik dia bisa menyerap kognisi lebih cepat. Kalau yang seperti ini boleh saja. Tapi harus dites. Iya, benar. Ke pakarnya. Waktu itu juga anak saya begitu. Ketika umur 7 tahun lagi, coba ditesin anak saya. Ditesin sampai psikolog. Hasilnya keluar. Oke. Sekolah yang tepat adalah sekolah yang ini. Begitu. Ya. Baik, Mister, berarti harus dicek ke pakarnya lagi ya, Mister ya? Iya, harus dipastikan bahwa tidak ada masalah. Kalau dia ada kecenderungan autisme, harus bagaimana? Sekolah yang mana yang tepat? Kalau dia ADHD, sekolah mana yang tepat? Nah, ini harus dikonsultasikan dengan psikolog dulu, lalu dites hasilnya seperti apa, baru kita bisa tentukan. Dan terakhir adalah tanya anaknya. Benar, yang paling penting tanya anaknya ya, Mister ya. Mau nggak sekolah? Iya, benar, betul sekali. Nah, Mister, untuk selanjutnya nih, Mister, ada nggak sih dampak untuk anak jika menyekolahkan terlalu dini, Mister? Kenapa? Menyekolahkan anak terlalu dini ada dampaknya nggak, Mister? Apa berhubungan dengan kesiapannya? Dampaknya dari kesiapan anak tadi. Misalnya begini, pola belajar anak
terbentuk dari pola bagaimana di rumah tangga. Ya, kalau tadi contoh begini, di rumah di sekolah diajarkan beribadah setiap pagi, Iya, devotion. iya. Gitu ya. Kalau dalam Muslim misalnya sholat 5 waktu, Oke. tapi di rumah nggak pernah sholat 5 waktu orang tuanya. Iya, Yang jadi apa? Ya, apapun yang diajarkan di sekolah sama saja. sama saja. Iya, Tadi saya bilang jadi partner. iya. Ya. Nah, ini yang penting. Ketika di sekolah belajar terlalu dini anaknya, maka support orang tua harus hadir. Kalau supportnya nggak muncul, anak-anak juga akan tertekan. Jadi bukan berarti sekolah itu anak kita sekolahkan di sekolah jadi beres. Ini paradigma yang salah, ya, gitu. Oke, Mister. Berarti memang harus betul-betul ada Berdua peran, partner, iya, sekolah sama Bisa guru, sekolah sekolah sendiri. dan orang tua sama-sama sejalan dengan kurikulum yang sama. Oke, baik, Mister. Itu sudah menjawab pertanyaan yang untuk selanjutnya, Mister. Iya. Nah, berarti Mister, kan sekarang semenjak pandemi ya, Mister ya, semua serba online, termasuk pendidikan juga nih, Mister. Nah, apa sih lebih dan kurangnya pembelajaran online untuk anak PAUD atau TK, Mister? Iya, bisa pungkiri ada dampak negatif dari pembelajaran online. Oke, Mister. Tapi tak bisa pungkiri juga ada hal yang baik di Iya. situ. Ini seperti kita asumsikan seperti pisau dapur ya. Kalau di dapur buat masak boleh ya? Iya, boleh banget. Kalau pisau dapur saya taruh di ruang tamu, Berbahaya. berbahaya ya kan? Iya. Nah, sama. Nah, pembelajaran online di sini kita terjemahkan dulu. Pembelajaran online-nya seperti apa? Baik. Jika ia mengkonsumsi screen time banyak, apa itu screen time? Memandang sesuatu terlalu lama. Sesuatu saya katakan, bukan layar ya. Sesuatu. Misalnya memandang isi buku, isi majalah. Itu namanya screen time. Dan kebetulan medianya adalah perangkat pintar. Iya. Perangkat pintar ini kita lihat lama, berjam-jam, baik tidak? Jawabannya bisa tidak baik. Buku saja tidak baik. Berjam-jam coba. Ada nggak ayah nyaranin baca buku sambil rebahan? Iya, enggak. Nggak ada kan? Mister. Nggak baik kan? Iya. Nggak bagus buat mata. Iya, benar. Ada juga yang bilang jangan baca sambil mobil berjalan. Iya, kenapa itu bikin lebih pusing? lagi, iya. Mata kita bisa terlalu fokus soalnya. Artinya apa? Screen time-nya yang bermasalah. Jadi intensitas screen time-nya. Kalau pembelajaran online-nya melibatkan gerak anak, screen time-nya sedikit, bisa dikatakan itu baik. Ya, karena saat ini pandemi kondisinya. Iya. Mau tidak mau kita tidak bisa hindari. Benar. Maka gurunya harus mengajak anak-anak dan guru tak hanya melihat layar, namun juga bergerak sambil melihat layar. Itu yang benar. Yang salah adalah duduk diam melihat gurunya. Oke. Begitu juga anak saya waktu dia belajar online, duduk mau nggak mau, waktu papanya offline, waktu work from home, ya kita berdua deh depan gurunya kayak orang gila. Ya, itulah belajar. Iya. Ya, karena dia malu sendirian, tidak ditemenin ya udah papanya temenin. Oke. Sambil gerak-gerak depan layar nggak apa-apa. Benar. Selama itu bisa membuat dia bergerak dan nyaman. Baik, Mister. Itu yang paling penting. Baik, Mister. Ada pertanyaan? Mungkin dari Bapak Ibu bisa open kameranya dan lambaikan tangannya apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai PAUD dan TK. Dipersilahkan. Oke, baik. Baik, sambil menunggu ya Mister Isya. Tadi mau bicara soal screen time nih Mister. Karena kan anak-anak sekarang itu lebih suka main HP gitu gadgetnya. Nah sebenarnya untuk anak-anak yang 7 tahun ke bawah lah hitungannya Mister. Sebenarnya waktu yang paling lama itu untuk memegang gadget atau main HP itu berapa yang boleh Mister sebenarnya? 2 menit sebenarnya. Kalau lihat aturan dari penelitian ya. Sebenarnya nggak boleh lama-lama. Oke. Apalagi umur di bawah 5 tahun. Sebenarnya 2 menit saja Mister. 2 menit. Kecuali ada gerak di situ. Misalnya ada layar nih. Terus dia menggerakkan sesuatu, memindahkan sesuatu.
Itu lebih baik daripada dia diam hanya melihat. Oh, seperti nonton Iya, begitu. misalnya ada nonton lama, Iya. itu nonton YouTube misalnya lama, Iya, biasanya kartun, nonton YouTube. itu bisa dikatakan kurang tepat. Saya katakan bukan tidak baik, Iya, kurang tepat. Akan lebih tepat kalau ada interaksinya di situ. Makanya waktu anak saya instalkan aplikasi Google Explorer, Expeditions, dan dia kegirangan main artificial intelligence dan AR, augmented reality, sambil pegang, oh ini ya bawa kakinya dinosaurus, oh ini giginya dinosaurus. Dia deketin sambil berjalan dengan perangkat pintar. Bisa begitu? Bisa saja. Ya, yang paling penting adalah didampingi ayah atau ibu. Itu paling penting Itu yang paling penting. Karena apa? Kenapa screen time itu berbahaya? Satu, karena dia ngelihat layar terus, dunia lainnya hilang, dia masuk ke dunia sendiri, interaksi sosialnya turun. Oh iya. Yang kedua, akan lebih temperamental karena dia hanya menyukai satu hal, mengindahkan dunia lainnya. Itu. Yang ketiga, obesitas. Itu yang jarang terjadi biasanya. Yang berikutnya adalah yang paling sering, yang sering ditakuti oleh masyarakat adalah matanya bisa sakit. Saya tepatnya begini, lelah, bukan sakit atau rusak, tapi lelah yang memang berdampak akan rusak begitu. Tapi lelah yang dimaksud adalah karena pancaran sinar biru, bukan radiasi. Kalau dulu iya tabung ya, TV tabung segala macam, layar tabung itu berbahaya. Sekarang sudah pintar, perangkat-perangkat sudah bersertifikat TUV, yang artinya udah ringan sekali radiasinya. Yang berbahaya apa sekarang? Sinar birunya. Bisa dihilangin? Bisa. Kapan? Nanti ada kok dari Harapan Bangsa bagaimana mengatasi itu. Baik, supaya mata nggak cepat lelah ngadapin layar. Mau tanya pada Mister baik. Oke, Mister. Nah, mungkin sudah ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya. Boleh open kameranya dan lambaikan tangan. Oke, baik. Iya, Ibu Kenya, dipersilakan Ibu. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Bu Kenya. Ya, salam kenal. Saya dengan Angel. Saya bisa dipanggil Angel. Kalau untuk putri saya, Priscilla, itu usianya 4 tahun. Jadi lahirnya itu 23 Januari 2017. Jadi sebenarnya plan kita itu tahun ini kita mau masukin ke Harapan Bangsa. Masuk di kelas KB, cuman karena malah COVID gitu kan, jadi kita sebagai orang tua malah jadi galau nih sekarang, to be honest kayak gitu. Nah, jadi akhirnya saya dan suami memutuskan belum masuk dulu gitu, tapi apapun yang terjadi pasti kalau TK nanti entah itu nanti virtual, entah nanti both online or offline, nanti kita harus tetap daftarkan di sekolah gitu. Nah, saya mau tanya Pak, jadi gini, sebenarnya kan target saya itu anak saya itu udah masuk KB tahun ini, cuman karena corona jadi kan anak di rumah itu dengan pengasuh. Kebetulan saya sama suami itu dua-duanya kerja kayak gitu. Nah, kita itu kerjanya dari pagi, biasa ketemu anak itu jam 7:30 atau jam 8 lah biasanya ketemu di rumah. Nah, sebagai orang tua kan biasanya kan walaupun capek kerja gitu, jadi kayak pengen ayo belajar apa kayak gitu. Nah, cuman kebetulan kalau saya lihat anak saya itu kalau sekitar jam 7:30 ke atas itu kalau misalnya untuk hal yang belajar tuh sudah kurang fokus, mungkin ngantuk lah, apalah, jadi pengennya bawaannya santai kayak gitu. Nah, terus saya sama suami jadi galau lagi nih gitu kan, waduh ini gimana gitu kan, karena kan mungkin dari pagi sampai sore juga karena cuman sama pengasuh yang basically ya cuman mengasuh, mungkin kalau ngajarin pun ya apa adanya gitu kan. Jadi kita sebenarnya aduh anak kita ini jadi rugi gitu waktunya. Seharusnya kalau sekolah, kalau misalnya ini nggak corona kan anak kita tuh sudah mendapatkan, maksudnya dari segi apa psikologisnya, sosialisasi, entah itu dari skill kayak menggunting, mewarnai kayak gitu kan. Sebenarnya kalau nggak corona tuh ada kegiatan yang dia ikutin setiap hari. Tapi ini karena tidak jadi sekolah, jadinya kan
ya kita tidak bisa ngontrol hari ini anak kita ngapain kayak gitu kan. Nah, saya sama suami itu kepikiran apakah anak kita ini kita lesin, sampai kepikiran kayak gitu. Jadi saya sempat pikir cari guru les, nanti datang ke rumah, mungkin sore-sore, karena anak kan mungkin sore masih on lah untuk mempelajari sesuatu kayak gitu. Karena kalau udah ketemu kita malam tuh sudah nggak fokus kayak gitu. Sedangkan kalau weekend itu juga waktunya sedikit sekali dan biasanya ya lebih ke quality time sih kayak gitu. Jadi pertanyaan saya yang pertama, apakah di usia anak saya yang segitu dan kondisi yang seperti ini, sambil menunggu nanti kita masukin TK, perlu untuk kita mengundang guru les untuk menemani anak kami itu ya berkegiatan atau belajar di rumah seperti itu. Mungkin pertanyaannya itu dulu, Pak. Belum masuk TK ya, Bu ya? Berarti Bu ya? Belum. Jadi nanti baru mau ya? Baru 4 tahun. Oh, baru masuk ya? Sebenarnya tahun ini rencananya KB, Pak. Cuman akhirnya kita jadi karena kondisi kayak gini ya sudahlah nanti aja di TK kayak gitu. Saya coba jawab Bapak Ibu ya. Dengan versi saya berarti. Jadi begini, anak-anak Bapak Ibu tidak perlu repot sebenarnya menyiapkan guru les. Ya. Kalau lesnya itu untuk akademik, saya tidak menyarankan. Itu yang pertama. Tapi kalau mencarikan teman bermain itu oke. Tapi kalau untuk belajar akademik, Bapak Ibu menyiapkan dia untuk baca, tulis, saya tidak rekomendasikan dengan tegas. Tapi kalau Bapak Ibu mencarikan teman dia bermain, misalnya main balok, menyusun sesuatu yang terjadwal ya Bapak Ibu ya, jam sekian pasti ngapain, makan gitu. Jadi dia mulai belajar hidup teratur, itu boleh-boleh saja. Saya sarankan kalau begitu. Lebih ke balik ke target lagi, jangan di usia anak saya yang sekarang jangan terlalu kayak akademik kayak gitu, jangan terlalu fokus ke akademik dulu gitu ya Pak ya, lebih ke menemani kayak gitu ya Pak, mungkin dia ngobrol kayak gitu ya. Cari mungkin betul cari ruang yang dimana anaknya bisa bermain. Intinya adalah ada 4 hal Bapak Ibu dalam belajar anak, dalam teori pedagogi yang saya pelajari, yaitu anak-anak itu harus bergerak, membuat sesuatu, berkomunikasi, dan mencipta. Membuat di sini melakukan sesuatu, membuat, berkomunikasi, ya, dan mencipta. 4 ini harus hadir dalam kegiatan belajarnya. Nah, di TK atau PAUD atau jenjangnya ya, KB dan TK itu menghadirkan itu seharusnya. Makanya beberapa kurikulum internasional, sebenarnya kita nggak perlu bahas kurikulum internasional Pak Ibu. Kenapa? Ki Hajar Dewantara itu sudah menyerap kurikulum internasional di dalam Tuturi Handayaniya. Makanya beliau juga belajarnya waktu di Belanda itu sudah mengkaji bukunya Maria Montessori. Mungkin pernah kenal dengan kurikulum Montessori. Sebenarnya Ki Hajar sudah buat, makanya dulu namanya Taman Siswa. Sekarang taman kanak-kanak. SD SMP-nya juga taman siswa. Nah, yang salah apa? Implementasinya. Nah, waktu di TK, harapan kami Bapak Ibu itu bisa memberikan ruang mereka bermain, bergerak, melakukan sesuatu, membuat sesuatu dan berkomunikasi, berbicara tentang apa saja yang dia suka atau curhat, mungkin ayah ibunya bercerita. Jadi peranan ini kalau bisa dioptimalkan oleh orang tua. Kalaupun tidak bisa karena kesibukan, carikanlah temannya. Tapi ada konsekuensi, Bu. Biasanya kasihnya lebih besar ke dia daripada orang tua nanti. Iya. Itu, ya. Karena saya punya pengalaman pribadi dari keluarga saya begitu. Jadi memilih orang yang terbaik untuk menjadi teman anaknya ketika dia masih berusia 4-5 tahun. Dan ketika harus SD dan berpisah, dia kehilangan sekali. Dia anggap seperti kakaknya, gitu. Karena jujur kadang gini, Pak, muncul mungkin karena saya itu sangat future oriented orangnya. Jadi kayak kepikiran kalau misalnya anak ini memang saya kasih target hari ini ngapa-ngapain. Jadi kayak nanti pas TK itu takutnya dia ketinggalan gitu, karena saya santai-santai gitu, ya sudahlah nggak usah dikasih target.
terserah deh Iya. sehari-hari ngapain, paling cuman main-main aja sama pengasuhnya. Nah saya tuh kayak, aduh nanti anak saya waktu saatnya masuk TK gimana gitu. Padahal sebenarnya kalau saya bisa lebih well plan, anak saya tuh bisa belajar ini itu. Saya lebih kepikirnya kayak gitu. Cuman banyak juga yang memberi nasihat, kamu terlalu dia pasti nanti akan bisa. Coba saya mungkin terlalu khawatir. Tapi kan sebenarnya kalau saya bisa atur, jadi singkat cerita tuh kayak nggak sia-sia gitu loh, waktunya tuh bermanfaat kayak gitu. Makanya saya kepikiran mau mencarikan seseorang yang bisa menemani. Tapi mungkin tadi masukan dari Bapak lebih ke menemani secara Kognitif, iya, tapi jadi jangan terlalu motorik halus ke dan motorik akademiknya kasar. ya Pak ya. Iya, betul. Kalau target, Ibu tidak salah sih, orang tua punya ekspektasi besar terhadap anaknya. Saya dulu juga begitu ya, punya ekspektasi besar kepada anak saya. Setelah didiagnosis, rupanya anak saya punya autisme sindrom sedikit cukup tinggi. Nah, sehingga saya harus memutuskan mencari sekolah yang bisa mengakomodir itu. Kalau kita bicara mengenai tentang target anak, saya ingin sampaikan bahwa anak-anak pasti akan mampu, hanya butuh waktu untuk melakukan itu atau mencapai itu. Contoh sebagai kasus lain yang pernah saya alami adalah rekan saya sendiri, dia nggak lulus SMA, tapi sekarang sudah doktor di Australia, hanya paket C. Artinya apa? Dia siap, walaupun hanya ijazah paket C. Yang lain adalah kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Target kita mungkin begini, saya pengen anak saya jadi dokter. In fact, pada akhirnya di masa depan, dokter kebanyakan, bahkan sekarang itu ada profesi-profesi baru. Entah anak kita akan menyukai apa dan akan khusus menguasai di bidang apa, itu peran kita orang tua cari tahu. Itu yang dimaksimalkan. Itu potensi yang harus digali dan didiskusikan bersama pihak sekolah agar tahu. Karena begini, kalau di rumah dan di sekolah anak-anak itu berbeda Bapak Ibu. Kalau di rumah perilakunya akan perilaku bersama ayah ibu. Kalau di sekolah ya perilaku dia yang sifatnya persona, saya bilang. Contoh, di rumah anak saya tuh nggak pernah dengar apa kata saya. Kalau saya pakai bahasa cukup keras. Tapi kalau bahasa lembut dia diam dan dengar. Tapi entah kenapa kalau gurunya perintahkan A, B, C, dia nurut sekali. Nah, jadi bukan berarti saya kenal anak saya, iya saya kenal di rumah. Tapi kebiasaan di sekolah atau di luarnya itu pasti berbeda. Maka perlu diskusi dengan gurunya. Nah, sekolah yang baik adalah bisa memberikan ruang di mana guru dan orang tua bisa berkomunikasi tentang ketercapaian anak. Begitu. Oke, baik Ibu. Sudah cukup jelas? Sangat cukup jelas, terima kasih banyak Pak. Iya, Sama-sama. terima kasih banyak juga Ibu. Jadi Baik. mungkin nanti habis ini saya kemarin udah sempet survei sih beberapa guru les kayak gitu. Mungkin saya habis ini mau diskusi lagi dulu sama suami. Karena kebetulan ya suami saya tuh lebih ke sudahlah. Tapi kalau saya kepikiran gitu loh Pak. Aduh, karena mungkin kadang contoh biasa ibu-ibu gitu ya Pak ya, kadang si A anaknya umurnya mirip tapi kok sudah bisa baca, aduh kok anakku kok masih begini, apa karena saya yang salah, karena mungkin saya Jangan terlalu khawatir, Bu. sibuk, terus jadi saya kayak kurang memperhatikan, seharusnya anak saya sudah bisa target gini, cuman kebetulan pas kita tes ke anak saya itu memang anak saya ini Pak lebih sukanya itu ke seni, nyanyi, menghafal kayak gitu. Jadi umur 2 tahun dia tuh sudah bisa nyanyi Indonesia Raya dengan lancar dari awal sampai akhir. Pancasila umur 2 tahun sudah hafal, cuman kalau misalnya kayak angka, terus membedakan A, B, C itu ternyata belum lama ini baru bisa A, B membedakan. Jadi memang lebih ke seni. Jadi makanya saya agak khawatir ini jangan-jangan anak saya nanti nggak hafal A, B, C gimana mau bisa baca gitu. Tapi bener kata Bapak tadi sih, mungkin
Jangan itu hanya khawatir. masalah waktu. Jadi anak-anak Masalah. tuh berbeda dan ada waktunya masing-masing. Kayak gitu sih, Pak. Iya, benar sekali. Ya. Terima kasih banyak ya Ibu untuk pertanyaannya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu. Dipersilahkan untuk open kameranya dan lambaikan tangan apabila masih ada pertanyaan. Satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Oke, baik. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, baik Mr. Is, menarik sekali pembahasan hari ini dan saya jadi banyak tahu dan pasti Bapak Ibu juga yang di rumah semakin banyak tahu juga dari pembahasan kita pada siang hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mr. Is sudah berbagi banyak ilmu tentang PAUD TK dan betul-betul sangat bermanfaat Mr. Is. Dan sehat selalu ya Mr. Is. Amin. Sukses juga buat karirnya. Dan sekian untuk sesi webinar kita pada siang hari ini. Dan saya serahkan kepada rekan saya, Mr. Alfian. Itu tadi sesi webinar yang sangat menarik sekali. Semoga ada yang bisa kita ambil dan semoga juga bisa bermanfaat untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu dan juga pada seluruh peserta virtual Open House Happy Holy Kids hari ini. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana testimoni yang akan diberikan oleh orang tua dari siswa kita, yaitu siswa Happy Holy Kids Balikpapan. Selanjutnya akan dipandu juga dengan kerabat saya, Miss Jen. Baik, terima kasih Mr. Alfian. Kembali lagi bersama saya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Saya dengan Miss Jen. Dan pada siang hari ini kita akan masuk dalam sesi testimoni. Namun di sesi testimoni saya tidak sendirian Bapak Ibu, karena saya akan ditemani oleh rekan saya, Mr. Alfian. Baik, ini dia rekan saya Bapak Halo Ibu. Miss Jen. Halo Mr. Alfian, apa kabar Mr.? Baik, puji Tuhan, baik. Oh, baik. Miss Jen bagaimana kabarnya, sehat juga ya? Sehat. Mr. Alfian semangat sekali hari ini. Harus semangat Miss Jen. Iya, dan kami berharap juga Bapak Ibu semangat terus untuk mengikuti acara pada hari ini ya Mr. Alfian. Benar ya. banget, Miss Jen. Baik, seperti yang saya sudah sampaikan bahwa kita akan masuk dalam sesi testimoni dan hari ini kita kedatangan tamu Mister. Wah, dari orang tua Happy Holy Kids Tentunya Balikpapan. nanti akan memberikan testimoni nih seputar perkembangan anaknya gitu ya Miss Jen. Benar sekali. Mari kita sapa ada Ibu Felicia dan Ibu Meidi. Boleh di open kamera dan open mic-nya Ibu Felicia dan Ibu Meidi. Halo Ibu Felicia dan Ibu Meidi. Halo Ibu Felicia, Ibu Meidi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Baik, iya. Semangat ya Ibu ya. Semangat, Miss. Oke, baik Ibu Felicia. Ibu Meidi. Iya, Miss. Kita sapa. Selamat pagi Ibu Meidi. Oke, selamat pagi Ibu Meidi. Bagaimana Bu kabarnya? Bagaimana kabarnya Ibu Meidi? Puji Tuhan, kabarnya baik. Oh, semoga syukurlah. juga seluruh keluarganya selalu dalam keadaan sehat ya, Mas Jen. Iya, benar sekali, Mr. Alfian. Baik, kita dari Ibu Felicia dulu ya. Ya, betul. Baik, Ibu Felicia boleh dong cerita sama kita di sini maupun orang tua yang hadir pada saat siang hari ini. Apa aja sih perkembangan yang sudah dialami oleh anak Kylie selama belajar di Happy Holy Kids, Ibu? Kalau untuk Kelly baru bergabung di Happy Holy Kids dari Playgroup A. Perkembangannya selama di Happy Holy Kids cukup baik, terutama dalam bidang karakter ya, karena kan Kelly termasuk anak paling kecil ya di kakak adiknya kan kakaknya 2, jadi Kelly itu anak paling kecil. Jadi sebelum sekolah itu Kelly lebih yang kayak semaunya sendiri, manja gitu. Terus dan juga agak pemalu gitu, kalau ketemu orang agak takut. Tapi semenjak sekolah Kelly lebih berani, terus juga ada sifat-sifatnya yang seperti udah lebih dewasa lah gitu. Terus juga Kelly agak telat sih ngomong, cuman semenjak sekolah lebih banyak perbendaharaan kata yang lebih
banyak gitu. Jadi ya saya senang sekali sih, cukup baik gitu. Terutama untuk pada perkembangan karakter Kelly ya lebih mandiri gitu. Biasanya kalau main nggak mau diberesin, sekarang udah mau diberesin. Oke. Baik, Ibu kalau boleh Dari kakak-kakaknya. Baik, untuk usia Kelly sendiri usianya berapa Ibu kalau boleh tahu? Oktober ini Kelly 4 tahun. 4 tahun, wah 4 tahun sudah mandiri Sudah Mister. bisa mandiri. Iya, kalau Wah, kalau saya pada waktu itu 4 tahun mungkin belum mandiri juga. Oke, baik, berarti berbeda ya. Baik, mungkin dari Ibu Medi nih, kita mau dengar juga dari Ibu Iya, Medi. betul Ibu Medi ya. Iya, perkembangannya bagaimana untuk anak Shan? Ya, silakan Ibu Medi. Silakan Ibu Medi. Terima kasih. Untuk Shan, kebetulan Shan itu saya masukkan itu dari TKA ya. Nah, Shan itu Miss sebenarnya anaknya sangat-sangat aktif dan karena dia ya kebetulan dia anak yang paling bungsu, maunya menang sendiri itu pasti. Namun setelah dia sekolah di Holikit, dia perlahan-lahan mulai berubah, Miss. Dari ya bagaimana dia berlaku sosial, ya kan dia tahu bahwasannya bukan cuma dia sendiri, itu ada teman-teman di sekitarnya. Bagaimana dia sudah mulai taat, bagaimana dia sudah lebih mandiri, dan terutama ketika saya melihat dia sudah mau untuk tenang dalam beribadah. Wah. Itu yang perubahannya sangat signifikan pada saat dia mau beribadah. Karena kalau waktu hari Minggu, Miss, kalau saya bawa ke gereja sebelum dia sekolah nih, dia nggak mau diam, pasti dia harus ke sana kemari. Tetapi ketika dia mulai sekolah, dia sudah tahu bagaimana kalau kita beribadah, oh dia harus diam, harus tenang, harus mengikuti. Dan dia sudah lebih taat, sudah lebih disiplin lah istilahnya. Dia sudah lebih mengerti bagaimana, oh ini, seperti ini kalau dia sudah sekolah. Dan ya memang tidak secepat itu ya, ada prosesnya. Iya, benar Ibu. Boleh tahu usianya Shan berapa Ibu? Usianya Shan nanti Desember 6 tahun, jadi 5 tahun lebih ya Miss ya. Oke, 5 tahun lebih udah taat lebih, Mister. luar biasa. Mister dulu pasti lari-larian ini. Pasti. Kalau kita kan 5 tahun ya. kan. Iya. Oh iya Miss Jen, saya juga boleh nih bertanya juga boleh, dengan Ibu Peggy dan juga Ibu Kelly ya. Iya, kok. Saya ingin menanyakan kepada Ibu Medi. Iya. Ini kan pada saat masa-masa pandemi seperti ini ya. Iya. Tentunya metode pembelajaran yang diberikan juga metode pembelajaran secara daring. Iya, online. Apa kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi Ibu selaku orang tua gitu ya dalam membimbing anaknya dalam mengikuti proses belajar mengajar selama daring ini? Ya tentunya memang ada kesulitan dan itu saya rasa pasti dirasakan oleh semua orang tua. Tetapi Mister, saya juga merasa terbantu walaupun sulit ketika harus mengajarkan karena yang biasanya dia diarahkan oleh guru dan ada teman-temannya, tetapi saat ini dia harus di hadapan kamera, tetapi hanya dia sendiri. Dan ketika kalau di kelas kan memang sangat berbeda ya Mister, dia bisa berinteraksi kan. Dengan teman-temannya dia bisa bermain, tetapi untuk mengarahkan bahwasanya dia harus di kamera dengan sendiri, harus mendengar petunjuk dari guru, itu memang saya rasa memang agak-agak sulit. Tetapi saya sampai saat ini masih bersyukur bisa untuk dijalani. Oh baik, berarti selama pelajaran online karena harus di depan kamera kan fokusnya kadang-kadang ya apalagi kalau Miss-nya mungkin lagi panggil temannya ya sudah dia sudah mau bermain tapi di situ dia balik lagi karena kan belum terbiasa untuk pertama tapi lama kelamaan ya sudah membiasakan diri. Apalagi anak Bu ya mudah ke distract gitu kan, mudah terpengaruh dengan hal-hal lain gitu. Iya, tapi selama pembelajaran kan iya Ibu. Namun selama pembelajaran online apa daring ini tetap semangat ya Bu ya anak Shan mengikutinya ya Bu ya, tetap excited tetap ya, Bu. Semangat nih,
Tetap semangat, Mister. Karena puji Tuhan materi-materi yang diberikan itu anak-anak jadi lebih excited. Dia mau kerjakan, dia mau, oh ini nanti sebentar ada ini loh Dek, kamu nanti mau cuci tangan seperti tadi, atau nanti kamu mau gambar ini, atau jadi dia mau melakukan. Yang penting ada kegiatan yang harus dia bikin. Oke. Baik, Ibu Medi. Nah, ke Ibu Felicia kita mau nanya nih ke Ibu Felicia. Kalau anak Kelly, bagaimana Bu responnya selama pembelajaran daring? Excited juga pasti nih Bu ya? Apakah ada kendala-kendala juga yang Ibu rasakan gitu? Excited juga, terus juga apa namanya? Karena di Happy Holy Kids kan semua pembelajaran itu kita udah disiapkan ya gitu. Jadi tiap 2 minggu kita ambil materi dan itu sangat terbantu. Dan juga pembelajaran kita menggunakan Microsoft Teams itu udah sangat baik ya menurut saya programnya, karena secara live teaching ya, memandu anak-anak untuk belajar dan mengerjakan tugas gitu. Kalau di playgroup sih saya rasa itu udah cukup baik, juga dari guru-gurunya juga cukup kreatif ya, banyak gimana ya cara mengajarnya itu loh menarik, jadi anak-anak tuh nggak bosen gitu. Dan untuk di kelas-kelas, karena anak saya ada juga kan yang di kelas besar, itu juga sangat bantu pada saat mereka diberikan pelajaran, mereka lebih cepat mengerti. Dan juga pada saat mengerjakan tugas, mereka langsung mengerjakan, sehingga kalau ada yang nggak ngerti itu mereka bisa langsung tanya gitu, nggak kayak kita Google Form atau yang lain gitu nggak bisa nanya kan. Nah jadi saya rasa untuk online dari Harapan Bangsa cukup baik sih, saya cukup puas. Oke, baik Ibu Kelly. Nah Ibu Kelly dan Ibu Felicia dan Ibu Medi boleh dong bagi tipsnya kepada kita semua ya, dan juga Bapak Ibu peserta Virtual Open House HHK, bagaimana sih mendampingi anak ketika pembelajaran online? Bisa dimulai dari Ibu Felicia dulu. Kalau saya sih pada saat tips-tipsnya ya, pada saat mendampingi, ya pertama kita harus menyiapkan media yang cukup baik ya, seperti laptop. Memilih laptop karena kalau HP kan kurang efektif ya buat saya, maksudnya juga kayak apa, tampilan, karena anak-anak playgroup yang dilihat tampilannya kan. Benar. Terus menyiapkan ruangan yang nyaman, jadi anak-anak itu belajar gitu, nggak terganggu. Dan yang terakhir ya, kita walaupun ini online, kita juga tetap melatih mereka untuk mandiri gitu dalam mengerjakan semua yang diarahkan oleh para miss-nya, para gurunya. Oke, baik. Kalau dari Ibu Medi, tipsnya boleh dibagi, Ibu? Baik, terima kasih, Miss. Seperti yang kita ketahui ya, sekarang kan memang banyak orang tua yang merasa stres ketika harus mendampingi anak. Kalau dari saya, Miss, ya memang pasti kita punya kendala masing-masing ya. Tetapi kalau memang dari saya sekiranya bisa, mungkin jangan malu, yang penting mau. Jadi maksudnya kadang orang tua berpikir, oh saya malu nih nanti anak saya nggak bisa, nanti disuruh pas itu anak saya nggak bisa, ya kan? Nah kita yang penting kita tahu anak kita ini mau dulu, anak kita mau ngikut dulu. Nanti tinggal hasilnya mau kurang bagus kah, mau miring kah, mau apa, seperti Ibu Felicia bilang, dia kan anaknya mandiri. Jadi yang penting anaknya mau, kita nggak usah malu sebagai orang tua kalau memang hasil anaknya seperti, oh ini biar contohnya kan, ini gambarnya ini nanti gambarnya jelek atau miring-miring, terus akhirnya kita yang stres sendiri, kita harus bantuin, oh kamu harus gini, aduh kamu harus gini, yang akhirnya jadi bikin stres kan, Miss. Jadi dia kan anaknya mandiri, yang penting dia mau dulu, dia mau sudah mengikuti online class, itu kita sudah seharusnya kita sudah harus syukuri ya. Jadi jangan malu sebagai orang tua, jangan malu kalau ketika anak-anaknya nanti dibandingkan, oh si A wah bagus ya, si B bagus ya, nggak usah malu, Miss, nggak usah supaya nggak tambah stres kan. Oh iya, biarkan anaknya mandiri, yang penting anaknya mau gitu loh. Dan yang kedua, kita siapkan tempat yang nyaman. Jadi kan aktivitas yang ada kan setiap hari berbeda-beda ya, Miss.
Jadi kita pastikan kalau di ruangan ini ketika dia mau bikin aktivitas seperti ini, dia leluasa untuk bergerak. Jadi kita juga pas dampingin kita nggak stres kan, Miss. Jadi nggak, aduh ini belum ada ya. Dan pastikan sebelum anak-anak online, kita sudah siapkan bahan-bahan yang sudah diberikan dari sekolah. Jadi apa-apa yang perlu disiapkan, sebaiknya kita sudah siapkan terlebih dahulu agar supaya kita nggak stres sendiri ketika oh ini nanti diminta ini tuh, nanti ini diminta ini gitu. Dan yang pastinya kita harus tetap memohon hikmat apapun kepercayaan kita, kayak kita memohon hikmat, kita berdoa supaya kita diberikan kesabaran untuk menghadapi online learning, mendampingi anak-anak kita. Wah, baik Ibu Medi. Luar biasa sekali tips-tips dari Ibu Medi dan Ibu Felicia ya, Mr. Alfian ya. Semoga bermanfaat juga buat orang tua peserta virtual open house pada siang hari ini. Semoga bisa diterapkan juga ya untuk seluruh peserta virtual open house hari ini gitu kan. Iya, benar Semoga sekali. bermanfaat juga gitu. Benar sekali Mr. Alfian. Nah, baik, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Felicia dan Ibu Medi yang sudah sharing-sharing bersama dengan kami di siang hari ini. Sehat selalu buat Ibu Felicia dan Ibu Medi. Dan juga buat keluarga ya. Iya, dan juga buat sekeluarga semuanya. Sekali lagi terima kasih Ibu Medi, Ibu Felicia. Atas waktunya. Baik. Kita sudah sama-sama tadi ngajak ngobrol-ngobrol ya orang tua dari siswa kita, tentunya di Happy Holy Kids Balikpapan. Iya. Tentunya tadi banyak sekali hal yang bisa kita pelajari ya, Miss Jen ya. Benar sekali, Miss Baik Alfian. dari sisi perkembangan anak dan juga bagaimana tips-tips cara mendukung anak hingga proses belajar mengajar secara daring. Iya, benar sekali, Miss Alfian. Namun tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara ini, Mister. Wah, jadi kita sudah harus tidak bisa menemani lagi ya. Padahal kita masih mau nyapa lebih lagi nih, Mister. Namun, tapi tenang, Miss Jen. Sehabis ini ada sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi presentasi. Wah, presentasinya tuh apa aja ya nanti, Mister, isinya? Nanti akan dijelaskan oleh rekan kita, Miss Monica. Iya. Bagaimana Miss Monica nanti akan menjelaskan bagaimana seputar sekolah kita, yaitu Happy Holy Kids Balikpapan. Nanti semuanya akan dijelaskan di situ secara lengkap. Nanti juga untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu dan kepada seluruh peserta virtual open house hari ini bisa bertanya di sesi tanya jawab. Iya, baik. Boleh nanti disiapkan kertasnya, pertanyaannya. Nanti pada sesi tanya jawab bisa bertanya mengenai sekolah kita, yaitu Happy Holy Kids Balikpapan. Baik, Mister. Sebelum kita menyerahkan kepada Miss Monica, mari kita tutup dulu, Mister. Kita slogan, Mister. 1, 2, 3. Mari sama-sama. Oke. Mister sebarengan. Oh, kita harus bareng, kita harus kompak ya. Iya dong. Mari sama-sama kita bertumbuh, bergerak, berdampak. Sekolah karya di Happy Holy Kids Balikpapan. Sampai jumpa. Kita serahkan kepada Miss Monica. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua masih dalam keadaan yang sehat walaupun di tengah situasi pandemik ini ya. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah ada yang kemarin bertemu dengan saya di virtual school touring. Namun saya ingin tetap memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya adalah Miss Monique. Saya adalah education consultant dari sekolah Happy Holy Kids. Dan pada hari ini saya akan berbagi informasi kepada Bapak Ibu mengenai sekolah kami, sekolah Happy Holy Kids. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya kan Bapak Ibu? Oh ya, baik. Bisa. Baik, Bapak Ibu, saya akan memulai untuk presentasi saya pada hari ini. Ya Bapak Ibu, sekolah kami memulai perjalanan sejak tahun 2006. Sejak tahun 2006 kami memulai perjalanan kami dengan 43 siswa, namun seiring dengan berkembangnya waktu, seiring juga semakin tingginya kepercayaan dari Bapak Ibu kepada kami sekolah Happy Holy Kids, hingga akhirnya sekolah kami mampu untuk terus berkembang dan akhirnya sekolah kami mampu untuk mendapatkan akreditasi A. Nah Bapak Ibu, sekolah kami Happy Holy Kids juga selalu berusaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan kami. Untuk itu di tahun ini kami hadir dengan visi dan misi yang baru. Untuk visi sekolah kami adalah menjadi sekolah terbaik dalam layanan, maksimal mencerdaskan generasi berkarakter Kristus yang menghasilkan karya unggul bagi Indonesia. Kemudian kami juga punya misi.
Dan visi kami adalah berfokus pada membangun karakter mulia berlandaskan nilai-nilai Kristus. Kami juga ingin mengarahkan peserta didik kami untuk memiliki tujuan hidup yang benar sejak dini. Kemudian kami juga ingin menggali, menemukan, dan mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal, juga memfasilitasi dan mendorong mereka untuk berinovasi dan berkarya. Selain itu, kami juga ingin berkomitmen untuk memberikan layanan yang prima kepada seluruh pemangku kepentingan sekolah. Jadi Bapak Ibu, kami selalu berusaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan kami. Jadi tidak hanya visi dan misi yang baru ini, tapi kami juga ada sesuatu yang baru, yaitu sekolah karya. Sekolah karya ini sendiri adalah konsep pendidikan yang baru Bapak Ibu. Nah, sekolah karya ini sebenarnya adalah singkatan Bapak Ibu. Singkatannya sendiri adalah karakter mulia, akal budi dan kecerdasan, relasi berkualitas, Yesus sebagai pusat, dan aksi nyata. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya sekolah karya ini adalah pengembangan dari 5 aspek manusia Bapak Ibu. Aspek-aspek apa saja, yaitu ada aspek emosional, intelijensi, hubungan sosial, spiritual, dan motorik. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa sih ada sekolah karya? Nah, latar belakang dari sekolah kami Happy Holy Kids Balikpapan dan Harapan Bangsa menghadirkan konsep pendidikan yang baru karena sekolah kami sudah menyadari Bapak Ibu bahwa pendidikan itu adalah untuk menyiapkan anak-anak dalam menghadapi tantangannya di masa depan. Karena kita pasti tahu ya Bapak Ibu bahwa tantangan yang mungkin saat ini kita hadapi akan jauh sangat berbeda dengan apa yang nanti anak-anak kita hadapi di masa mendatang. Untuk itu sekolah adalah yang mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi yang adaptif, yang bisa menghadapi tantangan apapun yang akan mereka hadapi. Karena nanti mereka tidak hanya bersaing dengan generasi mereka sendiri saja, tapi mereka bisa jadi bersaing dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Mungkin kita sudah ketahui bersama Bapak Ibu kalau di Cina aja sekarang Bapak Ibu, karena semakin pesatnya teknologi, bahkan ada beberapa profesi yang sekarang justru sudah tergantikan dengan teknologi itu sendiri. Untuk itu Bapak Ibu, kami sudah menyadari hal itu, kami sudah concern dengan hal itu. Untuk itu kami ingin agar anak-anak di sekolah Harapan Bangsa dan Happy Holy Kids ini tidak hanya bisa tahu apa Bapak Ibu, tidak hanya banyak pengetahuan, tapi dia juga bisa apa. Jadi dia bisa mengembangkan apa yang sudah dimilikinya, pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapatkan, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak tidak hanya tahu apa, tapi juga bisa apa dan bisa berkarya. Jadi anak-anak kita menjadi anak-anak yang generasi yang adaptif, yang mampu bersaing secara ide, inovasi, serta kreativitas. Tapi tidak lupa juga bahwa anak-anak kita perlu untuk menjadi anak-anak yang berkarakter baik. Inilah ya Bapak Ibu yang menjadi visi dan misi kami, inilah yang ingin kami wujudkan dalam pendidikan kami. Untuk itu Bapak Ibu, dalam pembelajarannya kami juga untuk kurikulumnya, untuk di PG sendiri Bapak Ibu kami menggunakan kurikulum nasional K13 dan kurikulum karakter. Dan untuk di TK kami menggunakan kurikulum nasional dan kurikulum rainbow. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tadi sudah ada beberapa yang mengikuti webinar dengan Mr. Is ya. Kalau tadi kan sudah dikatakan bahwa periode 6 tahun ke bawah itu adalah periode emas. Jadi untuk perkembangannya itu harus seimbang, karena di mana usia tersebut adalah pada saat perkembangan otak terbaik untuk fisik motorik, perkembangan emosional, dan kognisi. Inilah yang Bapak Ibu yang akan kami fokuskan dalam pendidikan maupun dalam pembelajaran anak-anak di Happy Holy Kids. Jadi nanti mereka akan berfokus pada 45% fisik motorik. Jadi fisik motorik ini untuk bagaimana ia menggerakkan anggota badannya, bagaimana dia bisa menggerakkan tangannya, kakinya, ataupun melatih keseimbangan. Selain itu kami juga berfokus 45% untuk perkembangan emosional. Seperti yang tadi sudah dikatakan sebelumnya oleh Mr. Is bahwa anak-anak di usia atau di jenjang PG dan TK ini perlu untuk dilatih perkembangan emosionalnya. Bagaimana dia mengenali emosi apa yang dia rasakan maupun emosi dari orang-orang di sekitarnya, ataupun bagaimana dia mencoba mengendalikan ataupun mengolah emosi tersebut. Inilah Bapak Ibu 45% yang juga kami fokuskan. Dan untuk 10% terakhir kami berfokus pada kognisinya ya Bapak itu ya, yaitu bagaimana penalaran dan juga termasuk di dalamnya bagaimana berbahasa atau linguistik dari anak-anak. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk di sekolah Happy Holy Kids sendiri Bapak Ibu, untuk kurikulum nasionalnya kami menggunakan pendekatan sentra, di mana anak-anak akan belajar dalam berbagai sentra-sentra yang berbeda.
Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita ada sentra agama, di mana sentra agama ini porsinya cukup besar di Happy Holy Kids karena mereka biasanya belajar sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, Bapak Ibu, di sentra agama ini mereka biasanya akan belajar cerita-cerita Alkitab maupun belajar berdoa bersama, beribadah bersama, mereka singing and prayer juga dengan teman-temannya. Jadi nanti untuk PG dan TK akan digabung. Jadi mereka biasanya sentra agama ini mereka belajar dalam devotion atau ibadah bersama. Nah, pada saat ini juga Bapak Ibu, anak-anak nanti akan disisipkan untuk pendidikan-pendidikan karakternya karena nanti ada tema-tema karakter yang akan mereka pelajari di tiap bulan dan itu pasti berbeda tentunya. Nah, setelah dari sentra agama, kami juga ada sentra Inggris Bapak Ibu. Nah, untuk sentra Inggris sendiri, ini akan mulai diajarkan kepada anak-anak untuk jenjang PGB, TKA, dan TKB. Jadi nih, di sentra Inggris ini nanti anak-anak akan mulai difamiliarkan dengan bahasa Inggris. Jadi nanti dalam pembelajaran sehari-hari, guru-gurunya akan mengajarkan bahasa Inggris, tapi tidak hanya belajar di buku saja Bapak Ibu, tapi mereka akan belajar melalui musik, melalui dancing, atau melihat banyak-banyak video, jadi pasti pembelajarannya juga sangat menyenangkan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga ada sentra balok, di mana di sentra balok ini anak-anak akan mulai diperkenalkan dengan angka-angka. Jadi mereka akan banyak bermain dengan bentuk-bentuk geometri. Mereka juga akan difamiliarkan dengan angka-angka. Dan di sini juga Bapak Ibu, anak-anak akan mulai diajarkan logika, matematika. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga ada sentra persiapan. Nah, untuk sentra persiapan ini adalah sentra yang memfokuskan untuk anak-anak mulai mengenal baca dan tulis, mulai mengenal huruf. Jadi anak-anak akan diperkenalkan dengan suku-suku kata yang mudah yang bisa mereka pelajari, tentunya sesuai dengan usia mereka juga. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga ada sentra seni. Nah, di sentra seni ini anak-anak akan banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan karena di sentra seni ini banyak diisi dengan menari, kemudian bernyanyi, dan di sentra ini juga, di sentra seni, anak-anak akan diajarkan untuk membuat berbagai prakarya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita juga ada sentra bermain peran. Nah, sentra bermain peran ini sangatlah menyenangkan Bapak Ibu dan sangat unik karena nanti anak-anak akan belajar karakter-karakter, akan belajar nilai-nilai moral, tapi pembelajarannya itu seperti bermain puppet Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu bisa lebih tertarik untuk belajar dan mereka juga enjoy dalam belajar karena pembelajarannya juga sangat menyenangkan. Nah, untuk di sentra bermain peran ini anak-anak akan dilatih bagaimana untuk berbicara, mereka juga akan dilatih untuk bagaimana berkomunikasi dengan teman-temannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita ada sentra alam, dan sentra alam ini adalah satu-satunya sentra yang diadakan atau pembelajarannya dilakukan di outdoor atau di luar kelas. Jadi Bapak Ibu, seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah lihat kemarin di virtual school touring, jadi anak-anak nanti akan kami siapkan space di mana mereka di situ bisa banyak melakukan kegiatan seperti mengenal tumbuhan, mengenal hewan. Di situ juga kami siapkan untuk sandbox di mana anak-anak juga sambil bermain pasir, tapi mereka juga sambil bermain bentuk-bentuk dan lain sebagainya. Jadi biasanya juga kegiatan-kegiatan juga diadakan di sentra alam seperti untuk kegiatan-kegiatan life skill seperti bagaimana caranya mencuci baju atau dan lain sebagainya. Hal-hal mudah dan simpel itu nanti diajarkan anak-anak, biasanya mereka dapatkan di sentra alam. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk di Happy Holy Kids kami ada muatan lokal khusus untuk TKA dan TKB, yaitu kelas Mandarin. Jadi nanti anak-anak akan diajarkan untuk dan difamiliarkan dengan bahasa Mandarin. Jadi mereka akan belajar suku kata bahasa Mandarin yang mudah ataupun bagaimana berbicara ataupun percakapan sehari-hari yang mudah dengan menggunakan bahasa Inggris, sehingga anak-anak tidak hanya familiar dengan bahasa Inggris tapi mereka juga mulai diperkenalkan dengan bahasa Mandarin. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan belajar mengajar sendiri di PG itu diadakan 3 kali seminggu. Untuk kelas pagi biasanya dari jam 8 sampai jam 10.30 dan untuk kelas siang jam 11 hingga jam 1.30. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa untuk di kelas PG itu maksimal diisi 10 hingga 12 siswa dan pastinya akan didampingi oleh 2 guru.
Nah, untuk di jenjang TK sendiri itu terdiri dari 2 sesi juga dengan jam yang sama, namun ini dilaksanakan 5 kali dalam seminggu. Kemudian untuk kelas TK itu maksimal diisi oleh 15 siswa dan juga akan didampingi oleh 2 guru. Nah, perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa untuk di TK, anak-anak akan belajar dengan cara moving class. Jadi mereka akan berpindah-pindah ke kelas-kelas atau sentra-sentra sesuai dengan jadwal mereka di hari itu. Nah, selain sentra-sentra yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu, untuk di Happy Holy Kids sendiri kami ada namanya special activity. Nah, special activity ini sangat spesial karena anak-anak akan diajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan menarik atau diajak untuk berkunjung ke tempat-tempat yang menarik. Nah, kami pernah melakukan kegiatan berkemah bersama di sekolah. Kami juga pernah membawa anak-anak untuk melihat bagaimana sih proses pembuatan batik. Jadi mereka dapat melihat langsung dan belajar langsung hal-hal di sekitarnya. Selain itu, Bapak Ibu, kami juga pernah mengajarkan anak-anak bagaimana sih menggunakan transportasi umum atau mereka juga pernah mengunjungi Transmart untuk melihat bagaimana proses transaksi jual beli. Jadi anak-anak itu bisa mengetahui dan bisa memahami hal-hal di sekitarnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di layar kaca Bapak Ibu, kita juga pernah mengadakan special activity cooking class di mana anak-anak akan diajarkan memasak, tapi jangan khawatir, tentu saja tetap dalam pantauan dari guru-gurunya. Nah, selain special activity Bapak Ibu, di Happy Holy Kids kita juga ada field trip. Kalau untuk di special activity itu biasanya dilaksanakan untuk PG tiap hari Rabu, untuk TK biasanya di hari Jumat. Nah, selain special activity, anak-anak di Happy Holy Kids juga ada field trip Bapak Ibu. Nah, field trip ini mereka akan dibawa mengunjungi tempat-tempat edukasi di mana dapat menambah wawasan mereka dan melihat langsung hal-hal baru di sekitar mereka. Waktu itu kami pernah membawa anak-anak untuk ke Museum Mula Warman, kemudian mereka juga pernah belajar bercocok tanam di kebun raya. Selain itu mereka juga pernah mengunjungi Waduk Manggar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di layar kaca Bapak Ibu bahwa anak-anak sangat senang sekali ketika diajak mengunjungi tempat-tempat baru, terutama tempat-tempat atau yang seperti alam-alam itu mereka sangat senang. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa di sekolah kami itu berkomitmen untuk mendukung potensi dari masing-masing individu dari anak-anak kami. Untuk itu, kami memfasilitasi ekstrakurikuler bagi anak-anak, yaitu untuk di Happy Holy Kids sendiri kami ada ekskul robotik, singing and choir, art and drawing, English club, dance, dan futsal. Nah, Bapak Ibu, kami juga pada saat ekstrakurikuler ini anak-anak benar-benar akan dikembangkan potensinya, dan itu kami usahakan dan kami komitmen untuk membantu anak-anak dalam mengembangkan potensinya. Dan ini sudah terbukti Bapak Ibu dengan pencapaian yang dicapai oleh siswa-siswi di Happy Holy Kids. Salah satunya adalah siswa-siswi kami ada yang mendapatkan juara harapan 1 storytelling tingkat kota, kemudian juara 1 mewarnai, ada juga yang berhasil mendapatkan juara 2 World English Challenge tingkat kota. Nah, untuk prestasi non-akademik sendiri, anak-anak atau siswa-siswi dari Happy Holy Kids berhasil Bapak Ibu meraih gold medal untuk kompetisi choir itu tingkat internasional. Bapak Ibu bisa lihat di layar kaca Bapak Ibu piagam dan foto-foto bersama pada saat anak-anak kami berhasil meraih gold medal. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi saya sudah jelaskan kegiatan untuk anak-anak di Happy Holy Kids sendiri, Bapak Ibu ada juga kegiatan untuk Bapak Ibu. Nah, kami fasilitasi dengan yang namanya Smart Parenting Program, di mana Smart Parenting Program ini adalah program khusus untuk orang tua dari Happy Holy Kids. Jadi nanti biasanya dalam berbentuk seminar, di mana nanti kami akan mendatangkan ahli-ahli yang kemudian akan membahas isu-isu terkini mengenai dunia pendidikan anak maupun dunia parenting. Bisa Bapak Ibu lihat di layar kaca Bapak Ibu bahwa kami pernah melakukan beberapa Smart Parenting Program. Ada waktu itu pernah kami mengadakan seminar menghadapi anak generasi alpha, kemudian kami juga mengadakan seminar dengan tema dampak gadget untuk anak usia dini, dan waktu itu kami juga pernah mengundang psikolog kami untuk membahas mengenai sex education untuk anak-anak. Jadi Bapak Ibu, Smart Parenting Program ini bisa Bapak Ibu ikuti sesuai dengan jadwalnya masing-masing untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu lagi mengenai isu-isu terkini.
Nah, selain Smart Parenting Program Bapak Ibu, kami juga memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu untuk melakukan konsultasi dengan psikolog sekolah kami, yaitu Pak Rio. Jadi mungkin Bapak Ibu memiliki kekhawatiran ataupun ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu konsultasikan langsung dengan ahlinya, kami memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu untuk bertemu langsung dengan psikolog kami, Pak Rio. Caranya mudah, yaitu Bapak Ibu hanya perlu untuk menghubungi kami, rekan-rekan Education Consultant, dan kami akan menjadwalkan langsung bagi Bapak Ibu untuk bertemu dengan psikolog kami. Nah, selain itu Bapak Ibu, kami juga ada beberapa program, yaitu program HOTE, Heaven on the Earth. Nah, program ini adalah program khusus, yaitu program keluarga di mana Bapak Ibu akan kami berikan kegiatan khusus untuk dilakukan orang tua dengan anak-anak selama 21 hari berturut-turut. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun hubungan yang lebih baik lagi antara orang tua dan anak, juga bonding time. Selain itu juga untuk menambah kebiasaan baru di keluarga. Nah, selain itu kami juga ada program menabung bersama Penin Bank, ada juga Safety First Aid Simulation, dan kami juga ada devosi anak dan keluarga per agama. Nah, Bapak Ibu bisa lihat untuk di layar kaca Bapak Ibu ada SOP orang tua dan siswa. Kenapa kami ingin menyampaikan ini duluan kepada Bapak Ibu? Karena bagi Bapak Ibu yang anaknya, putra-putrinya bersekolah di Happy Holy Kids dan ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya, khususnya ke Sekolah Harapan Bangsa, SD Kristen Harapan Bangsa, bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya memiliki perkembangan karakter yang baik, kemudian tidak pernah terlambat, maka Bapak Ibu akan mendapatkan awards khusus, dan awards-nya ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendaftar karena akan ada potongan spesial untuk Bapak Ibu yang anak-anaknya mendapatkan awards atau dari perkembangannya. Nah, selain itu Bapak Ibu, kami juga ingin menyampaikan untuk di sekolah kami Bapak Ibu, kami sangat concern dengan keselamatan anak-anak dan keamanan anak-anak. Untuk itu, pada saat orang tua ingin mengantar ataupun menjemput, itu wajib kami sampaikan untuk menggunakan picker card, di mana picker card ini masing-masing anak akan memiliki picker card. Jadi untuk orang tua maupun penjemput yang ingin menjemput anak-anaknya hanya akan diperbolehkan apabila memiliki picker card tersebut. Nah, jika Bapak Ibu mungkin tertinggal picker cardnya ataupun hilang, nanti kami rekan-rekan dari Education Consultant akan dengan senang hati membantu Bapak Ibu. Selain itu kami juga berharap untuk Bapak Ibu yang anaknya kurang fit dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di rumah. Nah, Bapak Ibu, sekian dari saya. Saya berharap semua informasi yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi pertimbangan lebih lagi untuk Bapak Ibu agar bisa bergabung di sekolah kami, Sekolah Happy Holy Kids. Jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan atau masih ingin tahu apa saja sih kegiatan yang ada di Happy Holy Kids, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami maupun sosial media kami dan bisa langsung menghubungi kami di nomor maupun email yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya tunggu kedatangan Bapak Ibu, saya tunggu kehadiran Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami di Happy Holy Kids, menjadi partner kami untuk bersama-sama bertumbuh, bergerak, berdampak, sekolah karya di Happy Holy Kids. Terima kasih Bapak Ibu.